Good morning, my love. Selamat pagi, bidadari cantik. Pagi, sayang. Apa nih? Thai rice congee with chicken, sesuai kesukaan kamu. Kamu tumben banget deh. Pagi-pagi kayak gini udah nganterin aku sarapan. Kamu nggak nelfon dulu lagi, tiba-tiba udah nyampe aja. Kan jadinya aku belum mandi. Iya sayang, kan semalam pasti kamu kecapean karena video call. Sengaja aku bawain kamu ini. Jadi kamu bisa makan breakfast dan kamu nggak kelaparan deh. Makasih ya, sayang. Sama-sama. Oh ya, by the way, Vito mana? Udah berangkat ke kantor? Udah. Oke. Bagus dong kalau gitu. Kenapa sih? Kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku jelek ya belum mandi? Atau aku harum? Bau dong sayang. Justru enggak sayang. Aku senang banget deh ngeliat kamu bare face kayak gini. Kamu cantik banget ya. Aku nggak sabar sampai jadi suami kamu supaya setiap pagi pas aku bangun tidur, aku bisa ngeliat muka yang cantik ini di sebelah aku. Bener nggak akan bosan? Nggak tahu sih. Maksud aku ya enggak lah sayang. Kamu tuh kan adalah mimpi aku. Jadi setiap detik sama kamu itu nggak akan pernah aku lupain. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu makan sarapannya, aku pergi ke kantor dulu ya. Aku harus meeting sama Atta sama Gio. Oke. Pokoknya kamu selesaiin masalah tuh dengan tenang ya. Jangan pakai emosi. Oke. Enggak. Sayang, calon suami kamu pergi ke kantor loh. Ya kan belum menjadi suami. Ya kan calon. Udah, bye-bye. Dah. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju kalau misalnya Putri balik lagi ke rumah ini. Semua itu udah keputusan Daddy, Mel. Dan itu mutlak. Jadi kenapa sih ngelakuin semua ini? Jadi dia nggak sayang ya sama aku? Daddy sayang semuanya. Semuanya keluarga Daddy. Daddy sayang kalian semua. Dad, masalah aku belum selesai. Tapi dia kasih perhatian aja ke Putri. Daddy udah jelasin semuanya. Dan masalah Rizky, Daddy udah coba ungkap semuanya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Satu-satunya yang menimpa keluarga kita masalah apapun, Daddy akan lurusin. Dan yang paling penting adalah keluarga kita harus tetap bersatu. Kamu harus ingat itu. Mel, tolong jangan tuduh Mimi menghasut semuanya. Ini keputusannya Daddy. Murni dari perasaan Daddy, oke? Aku masih kepikiran nih soal WA Vito di HP-nya Atta. Gue yakin ini pasti ada hubungannya soal perusahaan startupnya Pangeran. Aku harus ngelakuin sesuatu nih sebelum terjadi masalah. Soalnya dari tadi aku pancing Atta, tapi Atta nggak mau juga cerita sama aku. Mending gue ceritain ini ke Putri atau enggak ya? Tapi gue ragu banget nih. Ini cerita ke Putri atau enggak ya? Kan di satu sisi itu Putri sahabat baik gue. Pangeran juga sahabat baik gue. Ya tapi kan di sisi lain Atta itu suami gue.
Halo? Halo, Put. Lo ada waktu nggak buat ketemu gue hari ini? Bisa kok, Cid. Gue masih ada waktu pagi ini. Mau ketemu di mana? Terserah di mana aja bisa. Tempat kemarin gimana? Jadi kita bisa sambil ngopi juga. Ya udah, oke. Ya udah kalau gitu gue siap-siap dulu ya, biar kita bisa ketemuan. Cid, bentar deh. Kok suara lo kayak kedengarannya beda? Lo lagi ada masalah? Iya, gue nggak apa-apa kok, Put. Aman, aman. Ya udah nanti kita ketemuan di sana aja ya. Oke, bye. Iya, udah oke. Suara Citra beneran beda deh. Kayak lagi nyimpen masalah. Semoga aja dia baik-baik aja. Pokoknya gue harus ceritain nih ke Putri. Apapun caranya. Ini vendor dari mana sih? Kok dananya beda ya? Sama lo beda nggak? Beda deh nih. Ini mah vendor-vendor bodong ini. Iya nih, dananya pada nggak jelas. Iya, dananya mana? Vendornya gimana ya? Maaf Pak, Ada apa kan? Kalian kesuk-kesuk kayak gini? maaf Pak. Pak Tak, barusan Pak Pangeran dan Pak Gio akan mengevaluasi dana vendor yang kemarin. Karena semuanya yang dipegang Pak Atta, jadi kehadiran Pak Atta sudah dihitung dari tadi Pak. Kita permisi dulu Pak. Apa sebenarnya yang mau pangeran bahas sama gue ya? Gue nggak boleh panik. Apalagi Vito udah janji mau backup gue. Lu udah baik kan? Soalnya gue perhatiin Iya. lo, gue tahu. Lo pasti mau bilang kalau sikap gue ini aneh dan kelihatan bisa. Iya, Ci. Gue emang gelisah banget. Karena gue tuh banyak masalah, Ci. Karena apa sih? Karena vendor-vendor yang project yang lu pegang semua itu. Jangan-jangan pangeran udah tahu lagi kalau ada yang mencurigakan dari data vendor. Itu kenapa dia ngajakin meeting. Gawat nih kalau itu benar. Gue harus minta bantuan Vito karena Vito udah janji bakal lindungin gue. Gue tanya lu malah diem, kenapa sih? Oh iya, Pangeran udah nungguin lu tuh di ruang meeting. Mending lu kesana sekarang. Vito, tolongin gue. Gue dulu nih. Atta kenapa ya? Gue perhatiin sikap dia makin aneh. Gak tau kenapa gue yakin ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kok Atta lupa nutup berangkasnya? Gue baru ingat ya. Atta pernah ngomong ke gue kalau dia udah lunasin biaya sewa apartemennya. Berarti kita nggak perlu lagi dong bayar sewa bulanan. Gue baru sadar berarti apartemen ini udah kita beli dong. Lah. Tapi dari mana Atta dapat uang sebanyak itu buat beli apartemen ini ya? Kita tunggu Gio sebentar baru kita mulai meetingnya ya.
Oke, Ren. Udah bisa mulai berarti ya? Oke. Kita mulai meetingnya sekarang. Jadi gini, Tak. Gue butuh konfirmasi dari lo. Gue ngeliat data yang lo kasih ke kita dan gue ngerasa di dalam data itu banyak banget hal-hal yang janggal dan gak lo input di sana. Apa lo bisa jelasin semuanya? Itu cuma garis besarnya aja, Ran. Tapi data rincian yang detail ada di gue. Dan semuanya aman. Gue juga bakal tanggung jawab sama proyek ini kok. Permasalahannya sebenarnya karena lu gak transparan ke karyawan lain. Jadi mereka ngerasa kayak ada yang aneh aja. Gue tahu, Tak. Emang soal project ini lo semua yang handle. Tapi alangkah baiknya kalau lo bisa transparan, terbuka sama kita semua. Tapi Ran, gue bisa jelasin semuanya kok. Gue percaya sama lo, Tak. Tapi entah gimana caranya dana itu nggak masuk ke rekening perusahaan. Jadi ada hal yang ganjal di situ. Kayaknya vendor itu vendor bodong deh. Apa lo bisa jelasin? Tak. Gue harus ngomong apa ini? Tak, gue sama Pangeran butuh jawaban lu sekarang. Soal itu, Ji. Tak. Permisi Pak Pangeran, ada yang mau saya sampaikan. Kalau pembayaran vendor yang kemarin tertunda hari ini sudah masuk ke perusahaan ya Pak. Jadi semuanya udah clear? Benar Pak. Selamat ya gue. Saya permisi ya Pak. Ya, makasih ya. Gue, kamu tetap pantau dan pastikan semuanya aman. Rencana kita menghancurkan perusahaan Pangeran nggak boleh ketahuan. Mereka nggak boleh curiga sama orang-orang kita. That's why kita harus gerak pelan-pelan. Saya mengerti, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Thank you. Masalah sudah saya bereskan. Saya pasti akan mengamankan posisi kamu. Asal kamu ikutin perintah saya, Atta. Sejauh ini semua berjalan sesuai rencana aku. Aku rasa Putri nggak akan ngira kalau aku berencana buat ngancurin Pangeran. Karena aku nggak rela adikku satu-satunya berhubungan dengan cucu dari pembunuh mama.